salah satu nikmat besar yang dikaruniakan Allah kepada Bani Israel adalah dipilihnya Nabi Musa untuk menyelamatkan kaum Bani Israel dari kekejaman Raja Fir'aun di negeri Mesir yang hendak memusnahkan kaum Bani Israel tersebut. Hal ini tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-49, dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikutnya. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak laki-laki mu dan membiarkan hidup anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu. Nabi Musa adalah keturunan keempat dari Nabi Yakub yang tinggal di Mesir. Sejak Nabi Yusuf berkuasa di Mesir. Mesir pada masa itu dikuasai oleh Fir'aun yang mempunyai kerajaan yang luas dan kaya raya. Penduduknya terdiri dari dua bangsa. Yang pertama bangsa asli Mesir yaitu orang Kupti, sedang yang kedua adalah orang-orang Israel yaitu keturunan Nabi Yakub. Kebanyakan orang Kupti menduduki jabatan-jabatan tinggi. Sedang orang Israel hanya berkedudukan rendah seperti para buruh, pelayan, dan pesuruh. Fir'aun memerintah dengan tangan besi, ia diktator, bengis dan tidak berperi kemanusiaan. Mabuk dan rakus pada kekuasaan, sehingga ia berani menyebut dirinya Tuhan. Tidak puas dengan cara begitu saja yang ia kerjakan untuk menjaga tetapnya menjadi raja di tanah Mesir. Para penduduknya dipecah hingga menjadi beberapa golongan. Di antara golongan yang satu dengan golongan yang lain bercekcok. Sehingga menjadilah golongan yang lemah sekali. Sesungguhnya banyak sekali korban keganasan raja kafir yang dolim itu terhadap bayi-bayi Israel yang dibunuh dengan cara disembelih. Allah Maha mengetahui lagi bijaksana, sekalipun rencana Fir'aun itu dilakukan dengan seksama, namun rencana Allah yang lebih baik daripada itu. Setelah Nabi Musa dilahirkan dari golongan bangsa Israel yang menurut adat keganasan tentulah Nabi Musa telah mati disembelih, tetapi Allah tetap memeliharanya. Dengan mengilhamkan kepada ibu Nabi Musa, agar anaknya yakni Musa dihanyutkan ke dalam sungai Nil. Ibu Nabi Musa pun membuat peti, kemudian Nabi Musa dimasukkan ke dalam peti tersebut dan pada malam hari dihanyutkanlah peti itu. Keesokan harinya istri Fir'aun yang melihat peti itu terapung-apung di dalam sungai Nil dan ia menyuruh kepada petugas kerajaan supaya mengambil peti itu. Setelah dibukanya peti itu, dilihatnya ada seorang bayi laki-laki di dalamnya. Hal itu pun dikabarkannya kepada Fir'aun, maka Fir'aun berkata, barangkali anak itulah nantinya yang akan merobohkan kerajaanku, berikanlah ia kepadaku akan aku bunuh. Jawab istrinya, anak ini janganlah dibunuh, aku sayang padanya dan baiknya kita jadikan anak sendiri, karena aku tidak mempunyai anak. Mendengar itu Fir'aun tidak dapat bertindak apa-apa, dia terpaksa menuruti kehendak istrinya. Nabi Musa dicarikan inang pengasuhnya dan banyaklah wanita-wanita lain yang ingin memeliharanya dan menyusukannya. Tetapi setiap wanita akan menyukannya, Nabi Musa tidak mau menyusu. Adapun ibu Nabi Musa setelah membuang anaknya ke dalam sungai Nil, ia pun berkata kepada anaknya yang perempuan supaya mendengarkan siapapun golongan yang mendapat anaknya yang dihanyutkan di dalam peti itu. Maka pergilah saudara Musa yang perempuan keluar rumah untuk mendengar berita tentang adiknya itu. Rupanya ia mendengar kabar bahwa saudaranya itu dipungut oleh keluarga Fir'aun, tetapi tidak dibunuhnya. Malahan dicarikan orang yang akan menyusukannya. Tetapi setiap wanita yang melamar dan mencoba akan menyusukannya, bayi itu tidak mau menyusu. Hal ini pun disampaikanlah kepada ibunya, maka ibu Nabi Musa pun datang pula melamar untuk menyusukan bayi itu, maka barulah bayi itu mau menyusu. Demikianlah cara Nabi Musa dipertemukan Allah kembali dengan ibunya, sedangkan orang lain tidak mengerti sama sekali. Hal ini diterangkan Allah dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 7-13. Firman Allah dalam Surat Al-Qasas ayat 7-13, ayat 7, kami mengilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia Musa. Jika engkau khawatir atas keselamatannya, hanyutkanlah dia ke sungai Nil dalam sebuah peti yang mengapung. Janganlah engkau takut dan janganlah pula bersedih.
Sesungguhnya kami pasti mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya sebagai salah seorang rasul. Ayat 8, kemudian keluarga Fir'aun memungutnya agar kelak dia menjadi musuh dan penyebab kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya Fir'aun, Haman, dan bala tentaranya adalah orang-orang yang salah. Ayat 9, istri Fir'aun berkata kepadanya, anak ini adalah penyejuk hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia memberi manfaat bagi kita atau kita mengambilnya sebagai anak. Mereka tidak menyadari bahwa anak itulah, Musa, yang kelak menjadi sebab kebinasaan mereka. Ayat 10, hati ibu Musa menjadi hampa. Sungguh, hampir saja dia mengungkapkan bahwa bayi itu adalah anaknya. Seandainya kami tidak meneguhkan hatinya agar dia termasuk orang-orang yang beriman kepada janji Allah. Ayat 11, dia ibu Musa berkata kepada saudara perempuan Musa, ikutilah jejaknya. Kemudian dia melihatnya dari kejauhan, sedangkan mereka pengikut Fir'aun tidak menyadarinya. Ayat 12, kami mencegahnya Musa menyusu pada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya sebelum kembali ke pangkuan ibunya. Berkatalah dia saudara perempuan Musa, maukah aku tunjukkan kepada keluarga yang akan memeliharanya? Untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya. Ayat 13, lalu kami mengembalikan dia Musa kepada ibunya agar senang hatinya serta tidak bersedih, dan agar dia mengetahui bahwa janji Allah adalah benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Nabi Musa disebut orang, Musa bin Fir'aun yakni Musa anak Fir'aun. Beliau tinggal di istana raja, sebagaimana anak raja dan Siti Asyah istri Fir'aun sangat sayang kepadanya. Setelah Musa menjadi dewasa, maka Allah telah menganugerahkan kepadanya pangkat kenabian dan ilmu pengetahuan. Pada suatu hari Nabi Musa berjalan-jalan ke dalam kota, lalu ia berjumpa dengan dua orang yang sedang berkelahi, yang seorang bangsa Bani Israel sedang yang satunya lagi bangsa Kupti. Maka Nabi Musa mendamaikan keduanya, akan tetapi bangsa Kupti tidak mau berdamai, karena ia sombong dan congkak, maka marahlah Nabi Musa lalu ditamparlah orang itu dan matilah. Melihat hal yang demikian itu Nabi Musa menyesal, karena berbuat salah membunuh orang. Beliau pun berdoa memohon ampun kepada Allah atas perbuatannya yang telah terlanjur itu, dan Allah mengampuni dosa Nabi Musa. Berita pembunuhan orang Kupti oleh Nabi Musa akhirnya sampailah diterima oleh Raja Fir'aun. Kemudian Raja Fir'aun menyuruh tentaranya menangkap Musa. Firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 20-22. Firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 20-22, ayat 20, dan datanglah seorang laki-laki dari ujung kota bergegas-gegas seraya berkata, Hai Musa, sesungguhnya pembesar negeri sedang berunding tentang kamu untuk membunuhmu, sebab itu keluarlah dari kota ini. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepadamu. Ayat 21, maka keluarlah Musa dari kota itu dengan rasa takut menunggu-nunggu dengan khawatir, dia berdoa, Ya Tuhanku, selamatkan aku dari orang-orang yang dolim itu. Ayat 22, dan tatkala ia menghadap ke jurusan negeri Madian ia berdoa lagi, mudah-mudahan Tuhanku memimpinku ke jalan yang benar. Nabi Musa lari meninggalkan negeri Mesir karena takut akan dibunuh Fir'aun. Maka sampailah Musa pada suatu sumur di daerah Madian. Pada sumur itu banyak sekali orang laki-laki memberikan minuman ternaknya. Di antara orang yang banyak tadi ada dua anak perempuan yang tidak ikut memberi minum ternaknya, lalu Musa mendekat dan bertanya, "Kenapa kamu tidak ikut memberi minum ternakmu?" Anak perempuan tadi menjawab, "Ia akan ku beri minum, akan tetapi aku menanti selesainya orang-orang itu memberi minum ternaknya. Aku anak perempuan terpaksa aku yang memberi minum ternakku ini, karena ayahku sudah tua lagi pula sudah lanjut usia." Lalu Musa memberi pertolongan kepada anak perempuan tadi, ternaknya diberi minum. Selesai memberi minum lalu ia pergi bernaung di bawah pohon dekat situ sambil ia berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yakni makanan yang Engkau turunkan kepadaku." Selesai memberi minum ternaknya maka pulanglah kedua anak perempuan tadi sambil menuntun ternaknya. Tidak beberapa lama kedua anak perempuan tadi yang satu kembali untuk mendapatkan Musa dengan berkerudung bajunya. Dengan senyum malu-malu ia berkata, "Engkau telah dipanggil oleh orang tuaku untuk singgah ke rumahku."
ayahku akan membalas jasamu yang baik itu." Lalu Musa berjalan di belakang anak perempuan tadi ke rumahnya. Nama orang tua tadi adalah Nabi Syuaib. Musa lalu menceritakan hal ihwalnya dari permulaan sampai akhir. Nabi Syuaib lalu memberi nasihat kepadanya. "Kamu jangan takut dan khawatir, pasti engkau selamat dari tindakan orang-orang dolim, Allah selalu melindunginya." Anak perempuan tadi berkata pada ayahnya, "Wahai ayahku, sebaiknya Musa ini jadikan saja sebagai penggembala untuk ternak kami. Dia cocok, gagah, kuat, lagi dapat dipercaya." Nabi Syuaib menurut akan saran-saran anaknya itu lalu berkata kepada Musa, "Hai Musa, anakku yang dua perempuan ini salah satu akan kukawinkan kepadamu, akan tetapi kamu harus menjadi tukang gembalaku dahulu. Lamanya 8 tahun, dan bila kamu mau menggenapi 10 tahun, itu adalah kehendakmu sendiri dan aku pun juga senang sekali." Berkata Musa seraya menerima maksud Syuaib itu, katanya, "Itu perjanjian antara aku dan engkau. Yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu yang aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku lagi. Dan Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan." Musa menjadi tukang gembala Nabi Syuaib sudah sampai pada masanya. 10 tahun, lalu dikawinkan dengan anaknya. Perjalanan Musa keluar daerah Mesir sudah begitu lama, maka ia akan bermaksud pulang ke daerah Mesir lagi bersama dengan istrinya. Nabi Musa meminta izin kepada mertuanya yakni Nabi Syuaib untuk kembali ke Mesir bersama istrinya. Pada tengah perjalanan, malam pun tiba menjadi gelap gulita, hawanya pun terasa dingin sekali. Musa menoleh ke kanan dan ke kiri, tiba-tiba ia melihat di Bukit Hursina ada sinar yang memancar laksana api yang sedang menjilat-jilat. Lalu ia berkata pada istrinya, "Kamu di sini saja, aku akan mendatangi sinar itu, barangkali sekembaliku nanti mendapat petunjuk atau bisa untuk jadi penerangan jalan pada malam yang gelap ini dan juga bisa dipakainya untuk bahan penghangat." Firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Qosyos ayat 30-32. Firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Qosyos ayat 30-32, ayat 30, "Maka tatkala Musa sampai ke tempat api itu, diserulah dia dari arah pinggir lembah yang sebelah kanannya pada tempat yang diberkahi, dari sebatang pohon kayu, yaitu, Ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam." Ayat 31, "Dan lemparkanlah tongkatmu." Maka tatkala tongkat itu menjadi ular dan Musa melihatnya bergerak-gerak seolah-olah dia seekor ular yang gesit, larilah dia berbalik ke belakang, tanpa menoleh. Kemudian Musa diseru, "Hai Musa, datanglah kepadaku dan janganlah kamu takut. Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang aman." Ayat 32, "Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu, niscaya ia keluar putih tidak bercacat bukan karena penyakit, dan dekapkanlah kedua tanganmu ke dadamu bila ketakutan, maka yang demikian itu adalah 2 mukjizat dari Tuhanmu yang akan kamu hadapkan ke Fir'aun dan pembesar-pembesarnya. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang fasik." Selesai Musa menerima 2 mukjizat ialah tongkat dan tangan yang bersinar, Allah menyuruh Musa, "Pergilah kepada Fir'aun dengan membawa 2 mukjizat ini, dia itu adalah orang yang durhaka." Musa merasa takut karena dulu pernah membunuh orang Mesir, tetapi Allah menjanjikan perlindungan untuknya, maka hati Musa menjadi tentram. Ia juga minta saudaranya Harun agar dipertemukan dengannya untuk bersama-sama menghadapi Fir'aun, sebab Harun lebih fasih berbicara dan berdebat. Permintaan Musa dikabulkan. Harun yang masih berada di Mesir digerakkan hatinya sehingga berjalan menemui Musa. Bersama-sama kemudian menghadapi Fir'aun. Setelah Musa mendapat tugas dari Allah untuk menemui Fir'aun, dia pun berdoa, "Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, agar mereka mengerti perkataanku." Setelah Musa sampai di negeri Mesir, maka segeralah ia menemui Raja Fir'aun lalu ia berkata, "Hai Fir'aun, sesungguhnya aku ini utusan Tuhan semesta alam. Oleh karena itu wajib bagiku tiada menyatakan sesuatu terhadap Allah kecuali perkataan yang benar, dan aku datang ke sini membawa bukti yang nyata dari Tuhanku,
Dan sebagai saranku, lepaskanlah orang-orang Bani Israel itu yang engkau pekerjakan sebagai budak-budakmu, agar mereka pergi bersamaku, akan aku ajak kembali ke tanah suci." Telah banyak saran-saran serta anjuran-anjuran Musa yang disampaikan kepada Raja Fir'aun. Lalu Fir'aun pun berkata, "Hai Musa, apakah engkau lupa kamu dulu kupelihara? Kuakui sebagai anakku sendiri, ikut aku mulai dari kecil sampai engkau berumur 30 tahun. Kamu mempunyai kesalahan telah membunuh orang Kupti, sebetulnya kamu akan kuberi hukuman. Sekarang kamu datang ke sini tiba-tiba begitu, jadi jelaslah bahwa kamu tidak tahu akan kebaikanku." Musa menjawab, "Wahai Raja Fir'aun, sebetulnya dulu itu aku tiada sengaja untuk membunuhnya, hanya kutinju begitu saja, agar ia insaf, supaya tidak menganiaya kepada orang Bani Israel. Aku tidak menyangka sama sekali akan menjadikan ia mati. Dengan penuh penyesalan dan diliputi rasa takut kepadamu, lalu aku pergi dari Mesir ini menuju Madian. Di situ aku diberi kebijaksanaan oleh Tuhanku dan aku diangkat menjadi utusannya." Setelah jawab-menjawab dan bantah-membantah antara Musa dan Fir'aun, lalu bertanyalah Fir'aun kepada Musa, "Siapakah Tuhan semesta alam itu?" Musa menjawab, "Tuhan pencipta langit dan bumi dan apa-apa yang di antara keduanya. Jika kamu sekalian mau mempercayainya." Sesudah Musa menjelaskan kepada Fir'aun dengan panjang lebar tentang hakikat Tuhan, Fir'aun tiada dapat menandinginya, maka Fir'aun menunjukkan kekerasannya. Lalu ia berkata, "Bila kamu bertuhan selain aku, pasti kamu akan kupenjarakan bersama orang-orang yang telah kupenjara." Musa menjawab, "Apabila aku menunjukkan bukti-bukti bahwa aku benar-benar pesuruh Allah, apakah juga akan kau penjarakan aku?" Fir'aun berkata, "Bila benar-benar engkau pesuruh Tuhanmu, coba keluarkan tanda-tanda buktinya." Dengan segera Musa melemparkan tongkatnya. Seketika tongkat itu berubah menjadi ular yang besar sekali, menakutkan bagi para yang menyaksikannya. Ular itu berjalan ke sana kemari seakan-akan mau mencari mangsanya. Musa lalu mengeluarkan telapak tangannya, itu mengeluarkan sinar yang putih laksana sinar matahari, menyilaukan mata bagi yang melihatnya. Para pembesar kerajaan berpendapat agar Raja Fir'aun mengumpulkan tukang-tukang sihir yang kenamaan untuk menandingi Musa. Pada suatu hari yang telah ditentukan oleh raja, di situ para tukang sihir sudah berkumpul dan bertanya kepada Fir'aun, "Apa kami mendapat upah yang besar jika kami dapat mengalahkan Musa?" Fir'aun menjawab, "Bila engkau yang menang, kamu semua akan menjadi orang yang paling dekat padaku." Selesai bercakap-cakap antara tukang sihir dengan Fir'aun, Musa berkata pada tukang sihir, "Jatuhkanlah apa yang hendak kamu jatuhkan." Para tukang sihir menjatuhkan akan tampar-tampar dan tongkat-tongkat mereka. Sambil mereka berkata, "Demi kekuasaan Fir'aun, sesungguhnya kamilah yang akan menang." Tongkat dan tampar-tampar berubah menjadi ular yang banyak sekali. Lalu Musa menjatuhkan tongkatnya, seketika berubah menjadi ular besar, lalu menelan ular-ular ciptaan tukang sihir yang palsu itu, sehingga tiada tersisa satu pun jua. Para tukang sihir mengetahui bahwa ular Musa itu bukanlah sihir, lalu para tukang sihir itu menunduk bersujud, seraya berkata, "Kami telah percaya kepada Tuhannya Musa dan Harun." Dengan adanya peristiwa kekalahan total para tukang sihir oleh Musa, istri raja pun yang bernama Asyah juga ikut beriman kepada Allah. Dengan nada yang penuh amarah, Raja Fir'aun berkata kepada tukang-tukang sihir, "Apakah kamu telah beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia itu pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka sungguh akan kupotong tangan dan kakimu secara bersilang, dan sungguh akan aku salib kamu di pangkal pohon kurma. Dan sungguh kamu pasti akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksanya." Mereka para penyihir berkata, "Kami tidak akan memilih tunduk kepadamu atas bukti-bukti nyata mukjizat yang telah datang pada kami dan atas Allah yang telah menciptakan kami. Maka putuskanlah yang hendak kau putuskan. Sesungguhnya engkau hanya dapat memutuskan pada kehidupan dunia ini." Raja Fir'aun dan pengikutnya,
Mereka itu sombong dan bertindak sewenang-wenang dalam menindas orang Bani Israel. Bani Israel dipekerjakan membuat gedung-gedung dan jalan-jalan demi kepentingan raja dan pengikutnya. Kemudian Allah menyuruh kepada Musa supaya keluar dari Mesir dengan membawa pengikutnya menuju Tanah Suci. Adapun keluarnya Nabi Musa itu pada waktu malam hari dengan secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh raja. Perjalanan Musa agak jauh, raja pun mengetahui keluarnya Musa beserta pengikutnya. Lalu raja menyiapkan bala tentaranya untuk mengejar Musa dan pengikutnya. Pengikut Musa mengetahui bahwa ia telah dikejar oleh raja dan tentaranya. Maka mereka berkata, "Aku takut kalau nanti tersusul." Musa menjawab, "Tak mungkin mereka dapat menyusulnya." Maka sampailah perjalanan Musa dan pengikutnya di tepi laut. Fir'aun pun segera menyusulnya, lalu Musa diperintahkan supaya memukulkan tongkatnya ke laut. Laut pun lalu terbelah menjadi dua dan terbentuklah suatu jalan, yang kemudian Musa dan pengikutnya melalui jalan tersebut sehingga sampailah mereka ke seberang. Fir'aun beserta pengikutnya lalu memburunya, tiba-tiba di tengah-tengah laut itu kembali menutup jalan tersebut bagaikan semula, dan matilah mereka semuanya. Demikianlah pembalasan terhadap orang-orang yang durhaka pada Allah dan Rasul-Nya. Firman Allah dalam Al-Quran Surat Yunus ayat ke-92, "Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami." Yang diselamatkan Allah ialah tubuh kasarnya. Menurut sejarah, setelah Fir'aun tenggelam di Laut Merah, mayatnya terdampar di pantai, kemudian ditemukan oleh orang-orang Mesir, lalu dibalsem sehingga utuh sampai sekarang dan dapat dilihat di Museum Mesir. Demikian nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepada kaum Bani Israel, tetapi sekarang menjadi kaum yang dilaknat Allah karena kedurhakaannya. Antara lain karena membunuh para nabi, merubah isi kitab suci, dan masih banyak kedurhakaan lainnya. Video ini semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe untuk mendukung channel ini.